Udah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seminar skripsi saya yang berjudul analisis kompilasi hukum Islam ketentangan keterangan wali adol, yang saya akan jelaskan dari bab 2-nya yang tentang penelitian terdahulu. Yang bagian A, penelitian dahulu, berfungsi untuk melihat kekurangan dan kelebihan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian terdahulu antara judul skripsi para peneliti tersebut adalah menurut Alim Rois 2007 adalah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Sasya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, meneliti berjudul skripsi perkara pemindahan pewalian dari wali nasab kepada wali hakim, karena wali ada studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga dari 2000 sampai 2005. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Kajian pustaka dalam bab 2 ini, yang pertama, tinjau umum tentang wali adol ayah angkat. Pengertian ayah angkat: setiap anak yang terlahir pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi anak telantar dan tidak dimiliki orang tua lagi. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah atau ibu kandung dan ayah atau ibu tiri atau ayah ibu angkat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri ataupun orang tua angkat, sehingga anak pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan memiliki orang tua lainnya. Sedangkan pasal 1 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 menjelaskan orang tua atau ayah angkat adalah orang yang memberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Calon orang tua atau ayah angkat yang dimaksud dalam domestik adopsi adalah pasangan suami istri warga Indonesia dan janda dan status keluarga negaraan Indonesia, pasal 18 Permensos 101 tahun 2019. Calon orang tua yang dimaksud dalam intercountry adopsi adalah warga asing dan warga negara asing. Warga negara Indonesia yang salah satunya pasangannya warga negara asing, serta warga negara Indonesia yang mengangkat calon anak dari warga negara asing dalam bab 4 dan bab 7 Permensos 101 2009. Prosedur pengangkatan anak oleh ayah angkat. Mengangkat anak atau adopsi tampaknya menjadi pilihan bagi sebagian pilihan, terutama pada pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Tidak Anda termasuk salah satunya, Anda memiliki teman atau saudaranya yang memutuskan mengadopsi anak. Sebaiknya ketahuilah dahulu syarat dan tata cara mengadopsinya. Sebab mengadopsi anak bukanlah hal yang sembarangan. Ada hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang didukung oleh peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Berikut adalah syarat-syarat dan prosedur yang perlu kita ketahui untuk pengangkatan anak. Yang bagian A, yang pertama, belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan. Yang ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak. Yang keempat, memerlukan perlindungan khusus. Calon orang tua angkat meliputi syarat-syarat sebagai berikut. Yang bagian pertama yaitu sehat jasmani dan rohani, umur paling rendah 30 tahun, beragama sama dengan calon anak, berkelakuan tidak baik, tidak pernah dihukum atau melakukan kejahatan hukum. Yang kelima, berstatus nikah paling sedikit 5 tahun. Yang keenam, tidak merupakan pasangan sejenis.
Tinjauan umum tentang wali adol. Pengertian wali adol secara bahasa adol adalah al-man'u, yang berarti melarang atau menghargai, sebagaimana disebutkan lisanul Arab adalul al-mar'ah al-azzai, berarti menahannya atau menghalangnya untuk tidak menikah, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya dan janganlah kamu para wali menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Surah Al-Baqarah ayat 232. Adapun secara istilah, adol adalah menolak seorang wali menikahkan orang yang berada di bawah kewaliannya dengan seorang yang sudah terpenuhi standar keamaannya. Padahal dalam hal ini dia diwajibkan untuk menikahkan. Menurut Ibnu Qudamah, terhalangnya sang wanita dari menikah dari sang laki-laki yang sekufu dengannya ketika dia memintanya dan mereka berdua saling mencintai. Pendapat ini juga sama dengan pendapat ahli fikih. Wali mujbir atau wali adol adalah wali yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, orang belum mencapai umur, mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis. Pendekatan penelitian dalam yuridis dalam undang-undang hukum Islam, wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya sebuah perkawinan. Wanita tidak bisa menikah dari dirinya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Agama Islam mewajibkan adanya wali dalam sebuah perkawinan. Terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 sampai dengan pasal 23 dan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Wali nikah ada kalanya tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dikarenakan alasan tertentu, disebut wali adol. Secara teknis administrasi, sebagai syarat perkawinan bagi umat Islam berpedoman pada kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan nikah, Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 14 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa hukum melaksanakan perkawinan adalah yang pertama yaitu calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat dua wali hakim yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adol atau menolak menjadi wali nikah. Ketentuan pengguna wali hakim atau sultan ini berdasarkan hadis sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapapun di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Jika lelaki telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali seorang yang tidak ada walinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Tirmizi. Bab 5 penutup dari skripsi saya. Kesimpulan pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi wewenang majelis hakim untuk memeriksa perkara pemohon penetapan wali adol dan dengan cara membuktikan kebenaran peristiwa dan fakta yang diajukan pemohon melalui alat bukti yang sah dan keterangan saksi-saksi dalam acara persidangan. Dari keterangan para saksi tersebut yang sesuai dengan alat bukti bahwa memang telah terjadi peristiwa seperti apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut. Dalam suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali. Karena dalam perkawinan tanpa adanya seorang wali, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Penetapan majelis hakim nomor 5
PDTTP 2012 PA mengabulkan permohonan bahwa wali yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali adol karena pemohon dapat membuktikan kebenaran pemohonnya tersebut. Prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali adol dilakukan dalam persidangan yang meliputi pemanggilan pihak berperkara oleh pengadilan agama, usaha perdamaian oleh majelis hakim, pembacaan surat pemohon, pemeriksaan persidangan, dan pembacaan hasil penempatan majelis hakim. Sekian dari terima kasih dari penjelasan saya dari analisis skripsi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.